Nek kula niku lingkungan ya ratane Mas. Lanang lingkungan lebet dengan kampung niku dadi Pak. Menek giyane lantene sebagian ya sing dhuwur, ya sing pendek, sing dereng saged dadosi ya sing lebet ya nek musim rendeng. Kesempatan pemilu kali ini kami berkesempatan untuk mendampingi 3 calon legislatif untuk merancang dan eksekusi strategi kampanye digital untuk merebut suara pemilih muda. Insan Huba Hakiki, caleg muda dari Partai Persatuan Pembangunan ini sedang bertarung di Dapil 2 DPRD Kota Semarang. Dengan modal yang terbatas, dia berusaha untuk menyampaikan gagasannya dan dengan target anak muda sebagai calon pemilihnya. Walaupun secara dia menyadari bahwa tidak mudah untuk menang. Huba melakukan kampanye dengan mandiri dan turun ke masyarakat untuk mendengarkan keluh kesah. Caleg sing kados pripun? Nggih, sing kangal masyarakat bisa membantu, mensejahterakan, ya yang lain-lain lagi toh. Pemilu 2024 penuh akan dinamika, baik dalam tataran elit maupun di masyarakat. Pada tataran elit, masyarakat disuguhkan dengan pergolakan antar aktor politik yang cukup sengit, mulai dari pencalonan capres-cawapres, koalisi antar partai, hingga dinamika kepentingan yang mengorbankan konstitusi. Pemilu 2024 terdapat 20.462 kursi untuk diperebutkan. DPR memiliki 84 dapil dengan total 580 kursi. DPRD provinsi memiliki 301 dapil dengan 2.372 kursi. Dan DPRD kabupaten atau kota sebanyak 2.325 dapil dengan 17.510 kursi. Mereka siap berkontestasi dalam perebutan kursi DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan DPD. Terdapat 204,8 juta DPT dan didominasi golongan usia muda, Gen Z, dan milenial sebanyak 55%. Oke Pak, siap. Ekonomi masyarakat menjadi pilar utama dalam kemajuan ekonomi negara. Nur Ma'rufin, caleg DPRD Kabupaten Dapil 1 ini mencalonkan diri lewat Partai Golongan Karya. Dia mendapatkan endorse secara langsung dari Bupati Kendal yang juga merupakan kader Golkar, yaitu Diko Ganinduto. Pak Ma'rufin ini calon DPRD Kabupaten Kendal, betul? Sudah tahu atau belum? Pak Ma'rufin ini calon DPRD dari Kabupaten Kendal dari Partai Golkar, betul? Setuju? Dia fokus pada isu UMKM dan dunia kreatif anak muda yang perlu dikembangkan dan difasilitasi. Kami di Pol Insight Indonesia merancang strategi untuk mengemas pesan kampanye menjadi sebuah konten yang menarik untuk anak muda. Tagline generasi handal kami canangkan untuk merebut suara generasi muda Kendal. Selain itu, kami juga membuat slogan kampanye untuk beliau. Bareng Ma'rufin, UMKM dipeduliin. Bareng Ma'rufin, anak muda difasilitasi. Dan bareng Ma'rufin, lapangan pekerjaan disediain. Nando. Oke, sekarang satu lagi tangannya 6, dua-duanya angkat tangannya 6. Tangannya 6 semuanya. Berbagai strategi dijalankan oleh para politisi untuk mendapatkan atensi dari masyarakat. Berbagai cara dilakukan mulai dari yang sesuai aturan, kampanye gagasan, kampanye hitam, bagi-bagi bansos, money politik, hingga yang mengakali konstitusi. Untuk bisa merebut suara rakyat, para peserta pemilu harus mampu memaksimalkan kampanye politik. Kampanye politik sendiri yaitu panggung di mana pesan-pesan politik dituangkan, strategi dipertarungkan, dan pemilih diperebutkan. Pemerintah perlu bekerja sama dengan masyarakat untuk mewujudkan itu. Ahmad Abdul Aziz Zen,
Caleg DPR RI Dapil 1 Jawa Tengah ini mencalonkan diri melalui partai nomor urut 5 Nasdem dan mendapatkan nomor urut 5. Sebagai seorang pengacara dan kurator, tentu isu hukum menjadi fokus yang disuarakan. Gagasan dan ide soal penegakan hukum di Indonesia banyak kami diskusikan. Saya Ahmad Abdul Aziz Yen, calon legislatif DPR RI Dapil 1 Jawa Tengah, siap untuk mewujudkan akses pendidikan yang setara, akses kesehatan yang setara, akses lapangan pekerjaan yang setara, serta supremasi hukum yang setara melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat sebagai wewenang DPR untuk kepentingan rakyat. Mari berjuang untuk masyarakat yang lebih setara. Gunakan hak pilihmu, datang ke TPS, dan pilih wakil rakyat yang peduli terhadap masyarakat. Ahmad Abdul Aziz Yen, bersama untuk setara. Komunikasi politik merupakan nyawa dari sebuah kampanye. Pesan-pesan yang disampaikan harus relevan, mudah dipahami, dan mempengaruhi persepsi publik. Pendidikan politik tentu menjadi fondasi masyarakat yang berpartisipasi dalam proses politik. Kampanye politik dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan politik yang kuat jika dilakukan dengan benar. Dalam lautan kampanye politik, kita seringkali tersesat di antara pesan yang substansial dan gemerlapnya gimmick. Namun, di tengah semua itu, pertanyaan yang tetap mengemuka, apakah kampanye politik masih mampu menjadi jembatan pendidikan politik yang substansial bagi masyarakat? Kami menginginkan kampanye politik yang bukan hanya menarik perhatian, tetapi juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu yang penting bagi masyarakat.